You're dealing with an addicted generation. This is a big time bomb ticking. This is no accident. Indeed, it is by design. I mean, seriously? It was my mistake. I mean, I think we can all feel it. Hai semuanya. Kali ini mari kita membicarakan tentang sosial media. Tempat di mana kita bisa mendapatkan berbagai informasi secara cepat dan terhubung dengan semua orang di seluruh dunia tanpa terhalang jarak dan waktu. Seperti yang kita ketahui bersama, sosial media ini mempunyai banyak sekali manfaat, terutama untuk dua hal tadi, kepentingan komunikasi dan penyebaran informasi. Di sisi lain, sosial media juga mempunyai dampak negatif yang mungkin sudah banyak dari kita yang mengetahui, namun masih mengabaikannya. Kita tahu apa saja bahayanya penggunaan sosial media yang berlebihan. Itu sudah banyak dibahas oleh para influencer di internet. Tapi, kita seringkali tidak mau ambil pusing tentang hal itu, dan tetap asyik dengan kehidupan dunia maya kita. Dan memang untuk itulah sosial media dirancang, agar kita betah berlama-lama memainkannya. Thought process that went into building these applications, Facebook being the first of them to really understand it. That thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. And that means that we need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while because someone liked or commented on a photo or a post or whatever. Creators, and it's me, it's Mark, it's the Kevin Systrom at Instagram, it's all of these people, understood this consciously, and we did it anyway. Sosial media bisa memacu hormon dopamin yang membuat manusia merasa senang hanya karena banyaknya jumlah likes dan tanggapan orang-orang di kolom komentar. Namun, kesenangan instan yang ditimbulkan oleh penggunaan sosial media ini sama halnya dengan penggunaan obat-obatan terlarang, bersifat adiktif, dan berpotensi untuk merusak penggunanya. Kita harus aware dan harus sadar bahwa ini merupakan hal yang menimbulkan kecanduan dan menimbulkan stimulasi dopamin kita yang terus berkurang nanti kesenangannya. Jadi kita harus sadar itu menimbulkan kecanduan, dan kecanduan itu harus di-manage, itu aja. Dan orang nggak sadar bahwa itu menimbulkan kecanduan. Kecanduan sosmed itu real dan merupakan hal yang menciptakan perasaan loneliness yang sangat tinggi dan berkontribusi kepada kesehatan mental anak-anak muda, terutama anak-anak muda yang benar-benar hidupnya udah di situ. Berbicara mengenai pengaruh sosial media terhadap kesehatan mental, ada baiknya kita menyadari satu hal dengan bertanya kepada diri kita sendiri. Lebih banyak mana perasaan yang kita rasakan saat membuka sosial media? Senangnya atau cemasnya? Ya, kehidupan sosial media bisa membuat seseorang mudah merasa cemas. Bahkan, tak hanya cemas, perasaan negatif lain yang mungkin dirasakan seseorang saat membuka sosial media juga sangat beragam. Seseorang bisa merasa iri, tidak suka, minder, marah, dan sebagainya. Sosial media adalah racun bagi setiap pecandunya. Lalu, kira-kira apa yang bisa menjadi penawarnya? Untuk mengetahuinya, pertama, kita perlu mengerti bahwa setiap kesempurnaan yang kita lihat di sosial media itu bisa jadi palsu. Posting dulu, tapi saya posting itu bisa mikirnya sebelum ngepost itu bisa sampai 1 jam saya pikirin postnya. Dan dari situlah kita membuat suatu posting, kita engineer itu posting biar pas sesuai yang kita inginkan orang melihat kita. Proses untuk memframing diri kita, itu proses itu menurut saya tidak sehat. Yang paling penting itu punya keberanian untuk menjadi diri kamu sendiri. Dan itu sangat sulit di dalam ekosistem social media. Jadi, apa gunanya kita merasa iri atau minder akan hal itu? Kedua, kita perlu mengurangi kebiasaan seperti mengecek sosial media yang terlalu sering. Misalnya sampai 20 atau 15 menit sekali. Itu sudah berlebihan. Ada banyak cara untuk melakukannya. Misalnya dengan mematikan notifikasi, membuat komitmen untuk tidak membuka sosial media selama beberapa waktu dan mencari kesibukan lain, atau yang lebih menantang lagi yaitu puasa sosial media. Setelah berhasil melakukan hal itu, setidaknya kita bisa menjadi lebih tenang dalam menjalani hidup.
Karena bagaimanapun, kita tidak bisa mengontrol seberapa sering orang lain mengunggah postingannya dan apa saja yang orang lain ingin tunjukkan di sosial media. Kitalah yang harus mengendalikan diri agar tidak teracuni oleh semua itu. I think in the back, deep recesses of our minds, we kind of knew something bad could happen. The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. Ketiga, kita perlu tahu bahwa segala hal negatif dari media sosial yang terlihat natural bukan sebuah kecelakaan, tetapi memang telah didesain. That everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. Mungkin selama ini kita tidak sadar bahwa di balik setiap konten yang kita lihat, ada peran mereka yang selalu mengawasi kita setiap waktu dan memanipulasi tampilan feed supaya kita tidak bisa lepas dari media sosial. Akibatnya, banyak sekali dampak negatif yang bisa kita saksikan sekarang ini. Di antaranya, interaksi nyata antar individu yang semakin menurun, penyebaran berita bohong, polarisasi antar golongan manusia, sampai permasalahan kepentingan negara. Setelah mengetahui semua itu, masihkah kalian mau berlama-lama menghabiskan waktu untuk bermain sosial media? Semoga tidak ya. Karena kesehatan mental dan kualitas hidup kita di dunia nyata jauh lebih penting daripada segala kesenangan semu yang ada di dunia maya.